Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pemirsa TV Tabalong yang budiman, kembali lagi dalam acara Majelis Fikih, wadahnya belajar hukum agama. Bersama saya Sayyidatur Rahmah yang akan memandu acara dalam 60 menit ke depan. Tema kita pada hari ini membahas tentang najis dan cara mensucikannya. Ngomong-ngomong tentang najis, secara umum najis dapat diartikan sebagai kotoran atau sesuatu yang menjijikkan, yang dapat menghalangi seseorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping saya telah hadir Ustadz Nasrullah yang akan memberikan penjelasan serta menambahkan ilmunya dan membagikan kepada kita semua. Assalamualaikum Ustadz, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kabar baik. Alhamdulillah. Pada episode kali ini kita akan mendengarkan penjelasan dari Ustadz Nasrullah mengenai apa itu najis. Sebenarnya najis itu seperti apa Ustadz? Penjelasan lebih detailnya karena kita di sini cuman mengetahui sebatas kotoran atau sesuatu yang menjijikan saja. Bisa dijelaskan Ustadz? Ya, terima kasih. Ya, pemirsa TV Tabalong dimanapun Anda berada, yang insya Allah dirahmati Allah. Pada hari ini kita akan membahas tentang najis. Najis yaitu kullu mustaqzarin yamna'u sihhatas salati haitsu la murakhisa. Arti najis itu setiap sesuatu yang kotor yang mencegah sahnya sembahyang. Sekira-kira ia tidak ada kemurahan, maksudnya tidak dimaafkan. Jadi arti daripada najis itu sesuatu yang kotor mencegah sahnya sembahyang dan tidak dimaafkan. Yang ada yang kotor tapi sah sembahyangnya ada. Kotor tapi bukan najis. Kalbusaki wal mukhati, seperti ludah dan hingus. Itu memang kotor tapi ia bukan najis. Misalnya ada orang yang sembahyang hojis, wah keluar hingus misalnya, itu bukan najis. Nah jadi sah. Atau misalnya seseorang yang kebetulan keluar dahaknya ketika ia sembahyang. Nah kalau ditelan, kalau ditakuk batal. Nah, bagaimana caranya? Diludahkan saja. Nah, ke sebelah kiri, kalau ya sembahyang di rumah sendirian, kalau berjamaah karena kawan kasihan. Ya. Nah, kemudian kalau di masjid jangan berludah di masjid. Nah, di situ dibolehkan berludah ke kantong baju, ke lengan baju, karena tadi ia bukan najis. Nah, jadi arti daripada najis tadi sesuatu yang kotor yang mencegah sahnya sembahyang dan tidak dimaafkan. Nah kalau ia kotor tapi tetap sah itu bukan najis. Nah mungkin itu. Untuk meludah kepada baju sendiri tadi Ustadz, padahal kan itu sepertinya kotoran ya. Kenapa itu tidak bisa disebut dengan najis? Nah, jadi karena dikecualikan daripada kotoran, yaitu tadi hingus dan ludah. Ini kisahnya berludah di lengan baju kalau di masjid. Kalau di rumah jangan di baju, iyalah. Di masjid itu haram mengotori masjid. Nah jadi karena kita di masjid misalnya nih kita berjamaah orang banyak kiri kanan. Nah jadi kita bagaimana ini dahak ini ditaguk batal. Nah jadi boleh ke kantong baju atau ke lengan baju karena ia bukan najis itu boleh. Supaya tidak batal salatnya. Kalau ditaguk tadi batal. Gitu. Berarti itu membatalkan salat ya Ustadz ya. Kalau kita menelan. Iya, Nah, menelan. itu, okay. Untuk macam-macam jenis najis sendiri apakah ada beberapa atau bagaimana Ustadz? Ya, najis itu ada 3 golongan. Pertama ada najis namanya mughalladzah atau disebut najis yang paling berat. Ada najis itu mutawassithah, najis yang pertengahan. Dan yang ketiga ada najis mukhaffafah, najis paling ringan. Nah, najis mughalladzah itu adalah najis yang dari anjing dan babi atau keturunan dari keduanya. Maksud keturunan keduanya ini misalnya anjing kawin dengan kambing, ini kawin bukan nikah ya lah ini.
Nah, jadi anjing kawin dengan kambing, meskipun anaknya berupa kambing, tapi karena tadi keturunan daripada si anjing, ia dihukumkan anjing. Nah, jadi anjing dan babi dan keturunan dari keduanya itu najis mughalladah. Baik itu darahnya, banyu matanya, air liurnya, pokoknya yang berhubungan dengan anjing dan babi itu najis mughalladah. Satu. Yang kedua ada najis mutawassithah. Ini najis pertengahan. Ini paling banyak. Nanti penjelasan masalah ini. Kemudian yang ketiga ada najis mukhaffafah. Najis paling ringan. Najis paling ringan ini yaitu kencingnya anak laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan belum makan apa-apa selain susu ibunya. Nah, artinya ya cuman minum susu ibunya, tidak makan apa-apa sampai kenyang maksudnya. Nah, kalau ia makan sampai kenyang misalnya sun atau berarti ini bukan lagi najis mukhaffafah. Jadi najis yang paling ringan ini yaitu najis kencing anak laki-laki yang umurnya belum 2 tahun, kemudian lagi ia belum makan selain susu ibunya, belum makan sampai kenyang maksudnya. Nah, itu najis mukhaffafah. Nah, selain dari najis mughallazah tadi anjing dan babi dan mukhaffafah kencing anak laki-laki tadi, semuanya mutawassithah selain dari dua itu. Jadi nyaman aja mengetahui najis mutawassithah selain dari keduanya tadi. Iya. Kemudian perlu dicontohkan mungkin? Iya, nah jadi najis mutawassithah ini banyak tadi. Di antaranya ada al-muskirul ma', benda cair yang memabukkan. Itu termasuk najis mutawassithah atau pertengahan tadi. Nah, jadi bila nya memabukkan cair, kalau nya tidak cair tidak najis. Sejenis pil itu kada najis. Yang najis itu memabukkan, bendanya cair. Termasuk di situ adalah alkohol. Nah, jadi alkohol termasuk najis. Cuman masalah alkohol ini masih terjadi khilafiyah para ulama. Ada yang mengatakan najis, ada yang mengatakan tidak. Ada yang mengatakan najis. Kenapa mengatakan najis? Karena ujar nih, kalaunya misalnya alkohol itu dari made in India misalnya, najis. Kenapa? Di sana bisa dibikin dari misalnya campuran dari misalnya tahi sapi atau apa, itu menurut kabar. Nah, tapi kalau dari Indonesia ada yang mengatakan bukan najis karena diambil dari saripati buah-buahan. Ada berpendapat seperti itu. Tapi pendapat yang terkuat karena ia memabukkan, bukan dari asalnya, karena ia memabukkan, maka ia hukumnya najis. Tetapi di dalam kitab Al-Fiqhu ala Madzahibil Arba'ah disebutkan, wa minha ay minal ma'fuwati al-ma'i'atun najasatu allati tudafu ilal adawiyati warrawaihil itriyati li islahiha fa innahu yu'fa anil qadril ladzi bihil islah. Artinya sebagian daripada najis yang dimaafkan itu benda cair najis yang cair yang ia dicampur kepada obat-obatan dan dicampur kepada minyak wangi untuk kebaikannya, keawetannya misalnya, untuk kebaikannya. Maka itu dimaafkan sekedar untuk kebaikannya tadi. Nah, jadi misalnya parfum kan biasanya dicampur dengan alkohol tadi. Nah, jadi karena ini campurannya alkohol untuk kebaikan daripada parfum tadi, ia dimaafkan. Atau sejenis obat-obatan tadi. Nah, jadi misalnya, kebetulan kita pakai parfum, misalnya nih, pas kebetulan tiba waktu sembahyang, nah, jadi boleh sebenarnya pakai pakaian itu, tetapi dimaafkan. Kata-kata dimaafkan itu kan salah juga asalnya. Artinya yang bagus itu umumnya anak sembahyang kada usah lah pakai parfum. Cuman kalau kebetulan misalnya kita pakai parfum di rumah, tiba waktu sembahyang misalnya kita di perjalanan, silahkan pakai pakaian itu tadi karena dimaafkan. Nah, itu pertama termasuk daripada najis mutawassithah tadi, yaitu benda najis
benda cair yang memabukkan itu termasuk najis. Kemudian lagi termasuk juga najis itu al-maitatu hiyallati zalat hayatuhu bighairi zakatin syar'iyyatin. Bangkai binatang yang ia hilang oleh rohnya dengan tanpa disembelih menurut syarak. Bendanya ini binatang yang boleh dimakan seperti ayam, itik, kambing dan sapi, tetapi tidak disembelih menurut hukum agama, ia menjadi najis. Nah, kemudian ada pertanyaan misalnya, bagaimana sih sembelihan menurut syarak? Mungkin itu perlu dijelaskan ya. Nah, jadi cara sembelihan yang sah itu menurut dalam kitab Tanwirul Qulub ada 4 rukunnya. Pertama, az-zabihu, ada orang yang menyembelih. Nah, jadi ada menyembelih, kada boleh misalnya ayam buka tarumpak parang, paket gulunya kada boleh karena kadang menyembelih. Atau mesin yang menyembelih. Nah, apa mesin kadangnya harus ada orangnya, tetapi orangnya wahwa kullu muslimin wa muslimatin walau raqiqan wa fasiqan wa haidan wa junuban. Orang yang menyembelih itu syaratnya orangnya Islam laki-laki atau Islam perempuan meskipun ia budak. Atau misalnya lagi orang fasik boleh. Arti fasik itu orang yang sering melakukan dosa besar. Misalnya ia pemabuk, ia penzina, ia penjudi, tapi menyembelih ayam bolehkah? Asal Islam boleh. Kemudian wahaidan, meskipun orangnya sedang haid, jadi perempuan sebenarnya boleh menyembelih ayam. Nah, nyembelih sapi boleh, cuman jarang adalah biniannya yang kenapa. Kemudian wajunuban, meskipun orangnya junub menyembelih ayam, boleh. Itu jadi rukun menyembelih itu boleh. Pertama tadi ada orangnya yang menyembelih. Yang kedua, az-zabihu, ada binatang yang disembelih dan syarat binatangnya itu adalah yaitu binatang yang boleh dimakan seperti ayam, itik, kambing, sapi dan lain-lain tadi. Nah, tetapi itu ada syaratnya lagi, yaitu ada yang namanya harakatul mustaqirah. Harakatul mustaqirah itu maksudnya ada gerak kehidupan. Tidak sah kalau harakatul mazbuhah, gerak menunggu mati. Misal ada ayam dirumpak mutur, pecah kepalanya, nah, kakak mati. Sembelih bolehkah? Tidak sah lagi karena gerakannya gerak menunggu mati. Kepala pecah, mana ada orang hidup. Yalah. Nah, itu ngarannya gerak menunggu mati, tidak sah lagi disembelih. Tetapi kalau yang patah cuman batisnya saja, ini ngarannya masih ada gerak kehidupan. Boleh. Ini untuk binatang yang sehat. Tapi kalau binatangnya sakit, ayamnya garing, nah disembelihnya misalnya, itu boleh. Meskipun tadi napaknya sakit karena tapi bagagah lagi, boleh. Itu nomor 2 syarat menyembelih. Kemudian yang ketiga ada alatnya. Alatnya ini harus besi yang tajam melukai. Tidak sah dengan kuku. Misalnya ada burung, pakai kuku aja, kuku sini landap, kada boleh. Nah, atau misalnya dengan sembilu, tidak boleh. Harus dengan besi yang tajam melukai. Nah, kemudian yang keempat, ada niat memutuskan 2 urat. 2 urat itu pertama ada yang namanya hulkum. Hulkum itu tempat bernapas. Nah, satu putus. Kemudian yang kedua putusnya mari. Mari itu tempat untuk makanan. Jadi 2 urat ini hulkum dan mari, tempat bernapas dan tempat makan. Keduanya pagat, belenya kada pagat, kada sah sembelihan. Tapi tadi ada niat. Kalau tidak ada niat tidak sah. Ada orang menaikin niur, no, pas anak menutuh buahnya gugur barang karena gulu ayam, misalnya kayak apa ini? Orangnya Islam, iya, iyalah. Kemudian lagi binatangnya dapat dimakan, memang iya. Alatnya besi, iya, tapi pagat 2 urat, ya, tapi kada ada niat, nah itu kada sah. Tapi kita santai, nah ada lading ditajak, ada ayam buka, tarumpak pagat gulunya, kada sah karena tidak ada niat tadi. Nah itu. Kemudian, nah itu sudah 4 macam syarat menyembelih. Jadi kalau membaca bismillah, Bang, itu cuma sunat. Yang tidak boleh itu menyembelih dengan menyebut selain nama Allah.
Misalnya nama Tuhan orang Bahari seperti dengan nama Lata, Uzza, Man, itu kada boleh. Selagi orangnya Islam, kemudian ladingnya landep besi, kemudian binatang yang boleh disembelih, ada niat kemudian putus dua urat tadi, sahlah sembelihan. Cuman sunat memakai bismillah itu. Kemudian termasuk juga daripada najis mutawassitah atau najis pertengahan ini yaitu wa maitatu ma'al idhami wal asyri wasufi la makulata wala basyara, yaitu bangkai, tulangnya, kemudian lagi bulunya yang kasar atau bulunya yang lembut, binatangnya tidak akan boleh dimakan. Nah, ada boleh apa itu najis. Jadi binatang yang ada boleh dimakan itu bangkainya, tulangnya, bulu-bulunya semuanya najis. Nah, adapun manusia itu boleh, akan masuk boleh, artinya apa? Bukan najis. Nah, meskipun manusia tidak bisa dimakan, ya. Nah, kemudian wadamu wal qai'u wa kullu ma dhahara minas sabilaini siwa aslil bashar. Darah dan muntah. Ini maksudnya muntah ini muntah dari sini ma'idah, itu dari perut besar. Kalau muntah dari perut besar itu najis juga. Jadi darah muntah dari perut besar najis, kemudian sesuatu yang keluar dari dua lubang dulu, lubang muka, lubang belakang. Nah, itu najis. Tapi kena ada apapun yang keluar itu, apakah itu banyu atau ada bendanya, ya lah. Nah, itu najis. Selama kena tidak berubah. Nah, ada berubah, ya lah. Nah, minyak ada berubah, ada najis. Seperti misalnya kan ada saat ini ada kopi luwak, ya lah. Nah, ada dimakan oleh luwak. Nah, jadi ada berubah. Nah, itu tidak najis. Kalau guru kami dulu mencontohkan misalnya udah sidin gajah nih makan durian, mau sabigian, biar bahira durian sabigian, bagi dibalah baik masih silahkan makan boleh. Asal tadi catatan jangan berubah. Tidak berubah. Ya. Terakhir misalnya contoh lagi kambing makan rambutan. Wah, baiknya bahira, saatnya tumbuh. Nah, bolehkah? Boleh karena ia tidak berubah tadi. Mungkin itu tiga macam jenis najis tadi. Iya. Maaf Ustadz, kita jeda sebentar. Kita akan lanjutkan setelah berikut ini Ustadz. Iya. Pemirsa TV Tabalong yang budiman, jangan kemana-mana. Tetap dalam acara Majelis Fikih. Kita akan kembali setelah jeda berikut ini.